Lembaga dakwah komunitas berkolaborasi dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan kajian Ramadan Komunitas Marhamah atau Karomah. Acara ini merupakan bagian dari program dakwah Ramadan yang menyasar komunitas marginal, khususnya kaum ibu di perkotaan yang tergabung dalam Marginal Care Center. Beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bertempat di Aula Masjid Al-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Komunitas berkolaborasi dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah selenggarakan kegiatan kajian Ramadan Komunitas Marhamah atau Karomah. Acara ini merupakan bagian dari program dakwah Ramadan yang menyasar komunitas marginal, khususnya kaum ibu di perkotaan yang tergabung dalam Marginal Care Center. Kajian ini secara langsung dibuka oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Karomah bertujuan untuk memberikan layanan keagamaan dan spiritual berbasis kasih sayang bagi anggota komunitas. Konsep ini sejalan dengan jejak dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan saat merintis pembinaan komunitas Sopo Tresto yang anggotanya juga berasal dari kelompok perempuan. Lebih dari 50 peserta yang sebagian besar merupakan kelompok perempuan dari Geria Sakinah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Mereka mendapatkan pembekalan materi keagamaan seperti keutamaan bulan Ramadan dan tata cara sholat, serta wawasan tentang pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Sekretaris LDK PP Muhammadiyah Suhardin, Ketua MPKS PP Muhammadiyah Mari Mandarto, serta Ketua Geria Sakinah M. Arifan, Pimpinan Wilayah Aisyah, Jakarta. Acara Karomah ini dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Dalam tausiahnya, Abdul Mukti mengajak para jamaah untuk memiliki tekad dan keistiqomahan dalam memperbaiki diri. Saya merasa berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, para peserta kajian Ramadan Komunitas Marhamah. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan saja dan tidak hanya satu hari saja, tapi mudah-mudahan bisa terus kita laksanakan. Setuju, Bu? Setuju. Nah, yang kedua tentu setiap kita manusia memiliki masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Tetapi kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup untuk masa yang akan datang. Ya mabuk kan? Ya. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya pengalaman-pengalaman di masa lalu, tapi kita harus melihat masa depan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya orang itu melihat masa lalu untuk masa depan. Karena itu maka langkah pertama untuk kita ini bisa berubah, kita harus niat untuk kita ini berubah. Kita tata pikiran kita tata hati kita, dan kemudian kita berusaha untuk mencari jalan bagaimana agar kita bisa berubah. Sampai kemudian kita betul-betul meninggalkan masa lalu itu dan menatap masa depan yang lebih baik. Banyak orang yang bisa melakukan itu. Karena itu maka tekad kita adalah kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Selain itu, Sekretaris LDK PP Muhammadiyah Suhardin mengatakan, kolaborasi ini dapat memberikan pembinaan dari aspek spiritual dan kesejahteraan sosial bagi komunitas marginal perkotaan. Kegiatan Karomah, kajian Al-Islam Komunitas Marhamah. Komunitas Marhamah ini adalah komunitas dari ex-TPPO, ibu-ibu yang ex-PSK yang mulai tumbuh kesadaran ingin ada perubahan. Mereka bergabung dalam komunitas Marhamah yang kita kelola bekerja sama dengan MPKS, LDK,
dalam keluarga sakinah. Tentu di samping itu kita berbagi porsi. Nah, LDK pada pembinaan penguatan iman dan takwa. Nah, kemudian MPKS untuk pembinaan dari aspek ekonomi keluarga. Nah, sinergi antara pembinaan keimanan dan ketakwaan dan penguatan ekonomi ini merupakan dua sayap yang membuat mereka itu bisa terbang jauh ke sesuatu yang lebih mulia yang harus mereka tuju, yakni kehidupan yang bahagia. Dan ini kita siapkan dai-dai spesial, dai-dai spesialis untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan-kebutuhan komunitas tersebut. Kita ulang ya. Indonesia Swasembada Pangan. Kedua, MPKS PP Muhammadiyah Mari Mandarto berharap kerjasama dengan LDK PP Muhammadiyah ini dapat terus berlanjut untuk memberikan dukungan dalam aspek spiritual. Sebagai pembuka kolaborasi kita dengan LDK itu penting ya. Pertama bahwa jumlah mitra kita, mitra binaan kita, terutama yang dari jalur pekerja seks komersial di seluruh Indonesia itu luar biasa banyaknya. Tentu secara sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Ini akan masyarakat marginal, gitu ya, masyarakat yang memang tidak memiliki punya potensi untuk mandiri, tapi memang tidak memiliki potensi untuk membackup mereka secara materi, secara ya tadi ada aspek ekonomi, kemudian ada mental. Bagi peserta ini motivasi yang sangat besar untuk hijrah, untuk benar-benar meyakini bahwa yang dia lakukan, yang mereka lakukan ini sudah benar. Hijrah untuk untuk hal yang lebih baik lagi. Pertama, bagi LDK, kerjasama ini bukan kerjasama terakhir, tapi kita berharap kerjasama ini bisa kita lakukan di selamanya, bahkan di ruang publik yang jauh lebih banyak di seluruh Indonesia. Nah, ketiga, bagi MPKS tentu ini adalah program prioritas kami, dan kami ingin dorong seluas-luasnya, bahkan melibatkan ranting dan cabang, kemudian pemerintah dengan juga pimpinan daerah Muhammadiyah dan di seluruh Indonesia. Kalau dipenuhi 3 syarat itu, praktek tadi itu ya. Acara ditutup dengan buka puasa bersama, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Sebagai bentuk kepedulian, panitia juga memberikan bingkisan sembako kepada seluruh peserta. Banyak manfaat, banyak ilmu yang kita dapatkan tentang wudhu, tentang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua di sini. Terima kasih banyak, yang terutama yang membantu kita. Terima kasih untuk semuanya. Harapannya semakin maju, semakin ke depan sukses dan selalu diberi kesehatan untuk semuanya. Jadi memang di samping MPKS ini, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komunitas marginal semakin mendapat perhatian dan dukungan dalam aspek spiritual serta kesejahteraan sosial. Spirit dakwah berbasis kasih sayang yang diusung Karomah menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari ajaran Islam yang perlu terus dijalankan. Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.